Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Segala puji kita sanjungkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat anugerahnya yang dicurahkannya kepada kita tidak putus-putusnya, khususnya nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam. Mudah-mudahan saya dan ibu-ibu semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada ibu-ibu ada 3 hal atau 3 perkara yang tidak boleh hilang dari pikiran dan hati kita, yang harus terus-menerus ada di pikiran dan di hati kita. Yaitu pertama, kita yakin bahwasanya adanya kematian. Kita pasti mati. Yang kedua, kita yakin adanya setan. Yang ketiga, kita yakin adanya hari akhirat. Keyakinan akan adanya kematian membuat kita harus sadar bahwasanya kehidupan dunia ini adalah babak prakualifikasi untuk menentukan tempat kita di akhirat nanti. Dan dunia ini merupakan arena ujian bagi semua hamba-hamba Allah yang beriman maupun yang tidak beriman. Kemudian pengujian bagi ketaatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang gagal dalam ujian menunjukkan bahwa dia tidak sadar bahwa dia sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu sekalian, kehidupan dunia ini sangat singkat. Dan kita tahu itu. Dan kita tahu kita tidak bisa mengembalikan masa kecil kita, masa remaja kita sampai kapanpun. Dan itu tidak akan pernah terjadi. Maka sadarilah bahwasanya kehidupan ini kita akan jalani 2 kali. Kehidupan pertama sudah kita jalani saat ditiupkan roh kepada kita. Kehidupan kedua nanti akan kita hadapi, akan kita alami saat kita berada di barzakh atau di alam kubur kita nanti, kemudian di akhirat nanti. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, yang saya rindui, maka sangat merugilah orang-orang yang tidak memanfaatkan waktu dan kesempatannya untuk banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW mengingatkan kita untuk banyak-banyak mengingat penghancur kenikmatan sebelum datangnya. Beliau bersabda yang maknanya, aku tidak tahu tatkala aku mengedip sebelum kelopak mataku bertemu, boleh jadi ajalku tiba. Tatkala aku makan, aku tidak tahu, boleh jadi sebelum ketelan makananku ajalku sudah tiba. Sayyidina Imam Ali karamallahu wajhah menyampaikan kepada kita, mengingatkan kita. Apa kata beliau? An-nasu niyamun idza ma matu intabahu. Manusia dalam kehidupan dunia ini bagaikan orang yang tertidur, lengah. Begitu datang kematian, baru dia tersentak, terbangun dari tidurnya. Kemudian Nabi SAW bersabda, ma min ahadin yamutu illa nadama. Tidak seorang pun meninggal dunia kecuali dia menyesal. Di hatinya ada rasa penyesalan yang dalam. Qalu, sahabat bertanya, wama nadamatuhu ya Rasulullah, apa yang disesalkan mereka itu wahai Rasulullah? Nabi mengatakan, in kana muhsinan nadama alla yakuna izdadan. Kalau dia muhsin, husnul khatimah, orang yang beriman kepada Allah, menyesal, kenapa saya tidak beramal lebih banyak kebaikan-kebaikan yang saya siapkan untuk hari kehidupan saya nanti, untuk kehidupan akhirat saya. Wa in kana musian nadama alla yakuna naza. Kalau dia orang durhaka,
su'ul khatimah atau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih menyesali, kenapa saya dulu tidak jadi orang baik? Kenapa saya terus-menerus berbuat buruk dalam kehidupan saya? Seorang sufi yang bernama Hatim Al-Asam, dia adalah murid Sayyidina Imam Ja'far As-Sadiq. Dia berkata, aku tahu bahwa kematian terus-menerus mengejarku dan aku tidak pernah bisa lari darinya. Aku harus siap setiap waktu dan aku menyadari bahwa Allah melihat dan memperhatikanku. Oleh karena itu aku malu kalau aku berbuat dosa kepada Allah, berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kembali mengingatkan umatnya yang beriman kepada Allah dan Rasulnya tentang dosa-dosa yang mempunyai pengaruh yang besar dalam kehidupan seseorang. Nabi katakan, idza aznabal abdu nukita fi qalbihi nuktatus sauda fa in zadat hatta ta'lua bal rana ala qulubihim fa in taba wa naza'a wastaghfara saqula qalbuhu. Nabi katakan, apabila seorang berbuat dosa, begitu dia berbuat dosa, timbul satu titik hitam di hatinya. Kalau dia terus-terus berbuat dosa, tidak ingat untuk bertobat, maka hati itu semuanya akan menjadi hitam. Balrana ala qulubihim, berkaratlah hatinya. Fa in taba wa naza'a, kalau dia tobat, dia tinggalkan itu maksiat berbuat dosa. Wastaghfara, minta ampun kepada Allah, menyesali dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Allah katakan, saqala qalbuhu, maka bersih lagilah, terang lagilah hatinya sebagaimana semula. Kemudian Imam Ali Karmawaja radhiyallahu anhu alaihi salam mengingatkan kita kembali. Apa kata beliau? Kita sudah tahu bahwasanya kehidupan kedua adalah kehidupan kubur, kehidupan barzakh. Maka beliau sampaikan kepada kita, al-qabru manzilun min manazilil akhirah. Kubur itu adalah tahapan pertama dari tahapan akhirat, atau tempat bersemayam di situ sebelum datangnya hari akhirat. Imma raudatun min riyadil jannah au hufratun min hufarin nar. Kubur itu hanya dua macam saja. Apakah dia taman daripada taman-taman surga, atau lubang daripada lubang-lubang neraka. Nabi tidak pernah berhenti mengingatkan kita umatnya dengan penuh kasih sayang. Dia ingatkan kepada kita dalam sabdanya yang maknanya bahwa setiap orang di dalam barzah nanti akan ditemani kedua malaikatnya sampai dibangkitkan nanti dari kuburnya di hari kemudian nanti. Kedua malaikat itu Raqib Atid. Raqib Atid. Selama ini kita memahami sini Raqib, sini Atid. Tidak. Raqib Atid yang mengawasi di kanan dan mencatat amal kebaikan kita. Raqib Atid yang mengawasi kita di kiri dan mencatat seluruh kejahatan kita. Na'udzubillah. Maka Nabi menyebutkan dalam hadisnya, wal malakani al-katibani yajlisani alal qabri. Dua malaikat itu Raqib Atid akan keduanya sebagai juru tulis duduk bersamamu di kuburmu. Yastaghfirani lahu ila yaumil qiyamah. Kedua-duanya terus-menerus memintakan istighfar sampai datangnya hari kiamat. In kana mu'minan, jika yang meninggal itu seorang mukmin yang saleh, yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Imma in kana kafiran yajlisani ala qabri yal'anuhu ila yaumil qiyamah. Jika orang itu yang meninggal dunia, orang yang kafir, orang yang durhaka, tidak beriman kepada Allah, Raqib Atid kedua-duanya juga bersamanya di kuburnya.
Apa yang dilakukannya pada orang-orang yang kafir? Melaknatnya terus menerus sampai hari kiamat, hatta yub'atu wa yusaqu ilal ardil mahsyar. Ya, sampai dibangkitkan dari kubur, ikut bersamanya menggiringnya ke padang mahsyar. Itulah yang Allah sampaikan kepada kita di Al-Quran, di surat Qaf ayat 21. Wa ja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa syahid. Setiap orang akan datang ditemani oleh malaikatnya yang akan menjadi saksi, memberi kesaksian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat seorang sufi yang bernama Syaqiqul Balkhi. Dia mengatakan bahwa manusia mengetahui 3 hal, tetapi perbuatannya mengingkarinya. Apa yang 3 hal tersebut? 1, dia berkata bahwa dia hamba Allah, tapi perbuatannya menunjukkan dia seorang majikan. Yang kedua, dia tahu rezeki dari Allah, yang mengatur rezeki Allah, tetapi dia tidak akan pernah puas kecuali bergelimangan dengan harta kekayaan, meskipun sumbernya dari yang haram. Yang ketiga, dia tahu bahwa kematian itu pasti datang, namun dia tidak pernah bersiap-siap, mempersiapkan dirinya untuk menjemput kematian tersebut. Ibu-ibu sekalian, kematian pertama sudah kita lalui, yaitu sebelum ditiupkannya roh kepada kita. Sekarang ini, mau tidak mau, sadar tidak sadar, siap ataupun tidak siap, kita sekarang sedang menunggu kedatangan kematian yang kedua. Wallahu a'lam bishawab.